warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Askia, NPM 20154011003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem panca indera yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Sistem panca indera adalah sistem fisiologi dari tubuh manusia terhadap serangkaian stimulus secara fisik. Panca indera terdiri dari 5 indera. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan, yang kedua ada lidah sebagai indera perasa, yang ketiga ada telinga sebagai indera pendengaran, yang keempat ada kulit sebagai indera peraba, dan yang kelima ada hidung sebagai indera pembau atau penciuman. Yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan, di mana bola mata itu dibagi menjadi 3 lapisan dari luar ke dalam. Yang pertama ada tunika fibrosa, yang kedua ada tunika vaskulosa, dan yang ketiga ada tunika nervosa. Yang selanjutnya ada bagian-bagian mata. Yang pertama itu ada alis mata, berfungsi untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Yang kedua ada kelopak mata, berfungsi untuk menutup dan membuka mata. Yang ketiga ada kelenjar mata, berfungsi untuk menghasilkan air mata. Dan yang keempat itu ada bulu mata, berfungsi untuk mencegah masuknya kotoran seperti debu ke dalam mata dan mengatur masuknya cahaya ke dalam mata. Dan yang kedua ada mata bagian dalam, itu terdiri dari yang pertama ada kornea, yang kedua ada iris, yang ketiga ada retina, yang keempat ada otot mata, yang kelima itu ada lensa mata, yang keenam ada syaraf mata, dan yang ketujuh ada cairan bola mata. Yang kedua ada lidah sebagai indera perasa, di mana lidah terdiri dari 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik yang berfungsi untuk mengatur atau melakukan semua gerakan-gerakan lidah, dan otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik ini mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta melakukan gerakan-gerakan keras yang sangat menekannya pada bagian langit-langit dan gigi, kemudian mendorongnya masuk ke dalam faring. Yang selanjutnya ada kucuk pengecap. Untuk masing-masing indera itu terletak di daerah yang berbeda-beda pada lidah. Untuk cita rasa manis itu berada pada bagian ujung lidah, juga untuk rasa asin. Kucuk pengecap untuk cita rasa asam itu terletak pada bagian sisi lidah, dan kucuk pengecap untuk cita rasa pahit itu terletak di belakang lidah. Inilah sebabnya ketika kita makan makanan yang memiliki rasa manis dan asam atau pahit sekaligus, maka rasa yang akan kita rasakan pertama itu adalah manis, kemudian barulah rasa pahit. Yang ketiga ada telinga, yaitu sebagai indera pendengaran, di mana telinga ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada telinga bagian luar, yang kedua ada telinga bagian tengah, dan yang ketiga ada telinga bagian dalam. Yang pertama ada telinga bagian luar, itu terdiri dari yang pertama ada daun telinga, yaitu berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Yang kedua ada lubang telinga, yaitu untuk jalannya suara masuk ke dalam gendang telinga. Yang kedua ada telinga bagian tengah, ini terdiri dari gendang telinga, di mana gendang telinga terdiri dari 3 tulang pendengaran yang berguna untuk menerima suara yang diangkat dari telinga luar, serta saluran estosium yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dan telinga tengah. Dan yang ketiga ada telinga bagian dalam, di mana telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 lapisan setengah lingkaran, rumah sifut, sakulus, utriculus, dan serabut pendengar atau syaraf pendengar, di mana rumah sifut atau koklea ini terdapat syaraf pendengaran dan alat keseimbangan manusia.
Yang keempat, ini ada kulit atau indera peraba, di mana lapisan kulit pada manusia ini terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis, di mana lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang terdiri dari kulit ari dan lapisan Malpighi. Yang kedua ada lapisan dermis, di mana lapisan dermis terdiri dari akar rambut, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan serabut syaraf. Yang kelima ada hidung atau indera penciuman atau indera pembau, di mana hidung ini terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir atau membran mukus dan rambut hidung atau silia yang berguna untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam hidung. Dan pada rongga hidung bagian atas itu terdapat ujung-ujung syaraf pembau atau sel reseptor yang berguna untuk mengalirkan bau ke otak. Dan yang terakhir, panca indera ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kemoreseptor, yaitu indera yang merespon terhadap rangsangan zat kimia, yaitu indera pembau atau hidung dan indera perasa atau lidah. Yang kedua ada mekanoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap rangsangan gaya berat, tegangan suara, dan tekanan, yaitu indera pendengaran atau telinga dan indera peraba atau kulit. Dan yang terakhir ada fotoreseptor, yaitu alat indera yang merespon terhadap cahaya, yaitu indera penglihatan atau mata. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.